Assalamualaikum. Pada video kali ini saya bakal melakukan konfigurasi jaringan wireless menggunakan router mikrotik. Baik, kita bisa langsung membahas pada jaringan topologinya terlebih dahulu. Di sini dapat dilihat topologinya terdapat satu router dan satu PC dan satu handphone. Untuk praktikum ini saya menggunakan dua PC tapi tidak menggunakan handphone. Dapat dilihat di sini pada Ethernet 1 router dihubungkan menuju ke jaringan internet dengan IP menggunakan DHCP client. Selanjutnya pada Ether 2 bisa dilihat dihubungkan menuju ke PC atau komputer dengan IP address 200.200.200.1/24. Selanjutnya pada WLAN-nya kita menggunakan IP address 50.50.50.1/29. Dan untuk Ether 1 dan WLAN-nya kita bakal menggunakan DHCP server. Mungkin itu saja dari topologinya, kita bakal langsung menuju ke video praktikumnya. Kita langsung masuk ke menu halaman mikrotiknya dan melakukan reset configuration untuk memastikan tidak ada configuration yang terjadi pada routernya agar kita bisa bersih, bebas melakukannya secara dari awal. Selanjutnya setelah berhasil melakukan reset, kita masuk lagi ke halaman menunya. Setelah kita masuk ke routernya, kita bisa melakukan pergantian nama pada tiap interface. Untuk interface Ether 1, kita bisa menggantinya dengan Ether 1 GW. Dan untuk Ether 2, kita bisa menggantinya dengan nama Ether 2 PCA. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan jaringan WLAN-nya karena kita bakal menggunakannya dalam praktikum ini. Oke. Setelah berhasil melakukan mengubah nama interface dan mengaktifkan WLAN, kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu mengganti nama routernya. Masuk ke IP, kemudian identity, kita masukkan nama apa saja yang kita inginkan. Tapi pada praktikum ini saya menggunakan nama router 1. Apply, kemudian oke. Selanjutnya melakukan konfigurasi IP address. Masuk ke menu IP, klik address. Kemudian di sini kita menambahkan untuk WLAN-nya terlebih dahulu dengan memasukkan IP yang sesuai topologi tadi 50.50.1/29. Interface-nya kita jangan lupa kita pilih WLAN 1, apply, kemudian oke. Kemudian kita menambahkan untuk IP address pada Ether 2 200.200.201. Jangan lupa interface-nya dipilih Ether 2 PCI ya. Oke, apply, kemudian oke. Selanjutnya kita di sini untuk jaringan internetnya kita menggunakan DHCP client. Masuk ke menu IP, kemudian pilih DHCP client, pilih Ether 1, tambah. Oke. Setelah berhasil menambahkan IP address pada setiap interface atau pada setiap Ether, kita melakukan konfigurasi DHCP server pada WLAN 1 dan PC atau Ether 2 atau PCB, PCA maksud saya, maaf sebelumnya. Kita pilih menu IP, pilih DHCP server, kemudian kita klik tanda plus dan kita pilih interface-nya di sini WLAN 1. Next, kita next saja sampai ada tulisan complete sukses. Kita lakukan hal yang sama pada Ether 2 atau PCA. Next, oke. Setelah kita berhasil melakukan DHCP server, kita bisa masuk ke menu firewall. Kita masuk, pilih general, chain-nya cernat. Interface-nya jangan lupa untuk pilih Ether 1 GW dan di sini masuk ke action. Sini kita pilih mesh curate. Klik apply, oke. Kemudian kita bakal melakukan tes pada jaringan hotspot ini apakah sudah ada atau berhasil. Di sini kita bakal masuk ke halaman PCB. Ke jaringan, connect dengan sesuai
konekkan dengan nama yang kita pilih sebelumnya, yaitu router 1. Klik, kita tunggu ya, berhasil terkoneksi. Connect and open. Di sini kita bakal mengetes koneksi internetnya dengan membuka Classroom. Ya, di sini telah berhasil pada konfigurasi pertamanya. Selanjutnya di sini kita bakal melakukan konfigurasi untuk memberikan password pada hotspot yang kita buat tadi sebelumnya. Kita pilih klik wireless, kita masuk ke menu security profile, atau kita juga pertama kita interface. Kita tambahkan di nama ini, kita sesuai dengan router 1 ya, kita menggunakan namanya. Klik apply. Pada mode kita pilih dynamic key. Kita pilih dinamika, kemudian kita mencentang untuk WPA PSK-nya sama WPA 2 PSK-nya. Untuk WPA EAF kita tidak perlu mencentangnya, tapi WPA 2 EAF kita centang. Kemudian di bawahnya kita centang semua. Di sini kita masukkan kata sandinya, yaitu kelas TIB kelas 3J. Baik, kita masukkan selanjutnya untuk pengulangan kata sandinya di sini. Oke, berhasil. Telah berhasil, apply oke. Masuk ke interface, kita klik WLAN 1. Di sini kita modenya kita pilih AP Bridge karena dia berfungsi sebagai server di sini ya. Dan SSD-nya kita bisa ganti namanya dengan router 1, bebas, kita bisa ganti apa saja. Tapi untuk praktikum ini saya menggunakan SSD-nya router 1. Pada WPS mode atau security profile kita bisa memasukkan router 1 yang kita buat sebelumnya, interface-nya. Setelah itu kita klik apply, kemudian oke. Selanjutnya kita bakal melakukan tes kedua dengan pada PCE dengan memasukkan password pada hotspot yang sudah kita buat sebelumnya. Klik router 1 sesuai dengan nama yang kita buat sebelumnya, connect. Kita masukkan passwordnya di sini, yaitu kelas TIB 3J. Next. Oke, berhasil connect di sini. Telah terlihat connect. Masuk, kita bakal tes internetnya. Pada tes internet ini saya bakal membuka Microsoft Teams. Oke, telah berhasil terkoneksi internet. Ini adalah hasil dari percobaan pada PCB. Selanjutnya kita bakal melakukan konfigurasi untuk user login. Kita jangan lupa untuk mematikan security profile-nya terlebih dahulu dengan masuk ke menu wireless, security profile, dan klik 2 kali pada interface yang kita buat sebelumnya, yaitu router 1. Modenya kita matikan menjadi non, kemudian oke. Karena kita tidak bakal menggunakan password lagi, tapi menggunakan user login. Setelah berhasil, kita masuk ke menu IP, kita pilih hotspot, kita pilih user profile. Di sini kita tambahkan dengan nama dosen. Rate limitnya di sini dari soalnya kita memilih 3 MB upload dan 3 Mbps kecepatannya, 3M/3M untuk kecepatan upload dan downloadnya. Apply oke. Kita masuk ke menu user. Di sini kita tambahkan, pilih serve name dosen yang sebelumnya sudah kita tulis. Passwordnya di sini kita masukkan cari aman aja untuk password dosen.
Pada profile di sini kita pilih dosen yang sudah kita buat sebelumnya pada user profile. Selanjutnya untuk keduanya kita bakal melakukan pembuatan user pada mahasiswa. Langkah-langkahnya sama pada user dosen sebelumnya. Kita masuk ke user profile, namanya kita ganti mahasiswa. Di sini pada kecepatannya yang berbeda kita menggunakan 1M/2M, yaitu kecepatan upload dan downloadnya. Oke. Kita masuk lagi ke menu user untuk menambahkan mahasiswanya atau memberikan password pada user login mahasiswanya. Passwordnya lupa terus untuk user mahasiswa. Kita pilih profilnya mahasiswa, pilih oke. Kemudian kita pilih server, tetap di hotspot setup, kita pilih WLAN 1, kita tinggal next saja. Nah, untuk DNS name kita menggunakan nama router 1.net. Kalian bisa menggunakan nama apa saja, tapi jangan lupa untuk memberikan net pada bagian belakangnya. Berhasil. Selanjutnya kita bakal melakukan tes pada setiap user yang kita telah buat sebelumnya. Pertama, kita bakal melakukan tes pada user dosen. Di sini kita masuk, klik login dosen dengan password cari aman. Oke, kita masuk, klik oke. Ini telah berhasil login. Selanjutnya kita bakal melakukan speed test pada user login dosen ini, apakah sesuai dengan limit yang telah kita tentukan sebelumnya. Kita tunggu sebentar untuk tesnya ini. Oke, sini kita lihat kecepatan downloadnya tidak kurang atau sebenarnya tidak lebih dari 3 Mbps. Oke, selanjutnya kita tes kecepatan uploadnya. Di sini kita dapat melihat untuk kecepatan uploadnya tidak lebih dari 3 Mbps juga. Oke, kita tunggu. Oke, berarti ini tandanya kita telah berhasil membuat limit pada user dosen dengan kecepatan upload dan downloadnya 3 Mbps. Selanjutnya kita bakal melakukan tes pada PCB dengan menggunakan user mahasiswa. Kita klik mahasiswa. Passwordnya di sini jangan lupa masukkan, lupa terus untuk passwordnya. Oke. Nah, di sini kita berhasil login ya. Selanjutnya kita bakal melakukan speed test juga pada user mahasiswa ini untuk membuktikan apakah user limit yang kita buat apakah berhasil atau tidak. Untuk mahasiswa kecepatan downloadnya 1M/2M ya. Nah, kita cek kecepatan downloadnya apakah sesuai. Downloadnya itu 2 Mbps ya. Nah, di sini kita dapat lihat angkanya tidak melebihi 2 Mbps. Berarti kita sesuai dengan limit yang telah kita tentukan. Kita tunggu sejenak. Oke. Selanjutnya untuk uploadnya, di sini kita ngatur ke 1 Mbps ya sebelumnya. Nah, dapat dilihat pun pada layar tidak melebihi limit yang telah ditentukan sebelumnya. Oke, berhasil. Oke. Telah berhasil di sini dapat dilihat. Mungkin itu saja dari saya terkait praktek mengonfigurasi jaringan wireless pada router Mikrotik ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih.